Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, lagi-lagi komentator Aswaja KW menyertakan sebuah link dalam komennya. Link ini ternyata berisi dialog atau obrolan antara seorang ustadz yang bernama Abu Hanifah dan seorang YouTuber yang bernama Bang Ainur. Konten tersebut, sobat-sobat, membicarakan masalah bid'ah dan mengenai salah kaprah iblis lebih menyukai perbuatan bid'ah daripada maksiat. Ustadz Abu Hanifah yang menjadi narasumber di konten video tersebut mengutip pendapat ulama bahwa bid'ah itu dibagi dua. Ada bid'ah i'tiqadi dan amali. Nah, bid'ah i'tiqadi adalah, ini menurut penjelasan beliau berdasarkan mengutip pendapat ulama, adalah Khawarij, Murji'ah, dan sebagainya. Sementara bid'ah amali yaitu amalan-amalan seperti tahlilan ketika peringatan kematian, kirim pahala, dan sebagainya. Namun sobat-sobat, anehnya dia berpendapat bid'ah yang sesat, bid'ah yang dicintai oleh setan atau iblis adalah hanya bid'ah yang i'tiqadi seperti Murji'ah, Khawarij, dan sebagainya. Sementara bid'ah amali seperti acara peringatan kematian, tahlilan, kirim pahala, kirim al-fatihah, dan sebagainya, atau zikir bersama, sholawat bersama dengan suara nyaring dan keras. Menurut beliau, menurut Ustadz Abu Hanifah, ini tidak sesat. Karena ini bukan termasuk bid'ah yang sesat, maka ini tidak dicintai oleh setan. Ini yang saya tangkap dari penjelasan beliau. Yang menurut dia salah kaprah. Perkataan Sufyan Tsauri yang mengatakan perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada perbuatan maksiat. Kemudian dia mengambil perbandingan. Si A melakukan tahlilan, itu bid'ah. Sementara si B berzina dengan ibunya sendiri. Mana yang lebih dicintai?
Ya memang berzina itu dosa besar, apalagi terhadap ibu kandung sendiri. Tetapi meski bagaimanapun, yang melakukan sadar itu adalah perbuatan maksiat, itu perbuatan dosa. Dan kemungkinannya pasti ada. Kemungkinan bertobatnya pasti ada. Sementara pelaku kebid'ahan akan sulit untuk tobat. Bisa saja sampai mati dia akan melakukan dan mempertahankan perbuatan bid'ahnya karena menganggap ini baik, bahkan ini sunnah. Ya, karena ya ulama-ulama mereka memberikan dalil-dalil ya yang kalau ditelusuri dalilnya hanya cocok logi dan akal-akalan. Jadi tidak ada yang salah kaprah mengenai perkataan Sufyan Tsauri bahwa bid'ah lebih dicintai oleh setan daripada perbuatan maksiat. Nah, mengenai bahwa yang sesat itu adalah bid'ah, yang sesat itu adalah bid'ah yang i'tiqadi, sementara yang amali tidak sesat. Ini pemikiran yang bagaimana? Kita tahu ya, Nabi mengatakan kullu bid'atin dolalah, kullu dolalah finnar. Setiap yang baru, amalan baru adalah sesat. Dan kesesatan di neraka. Ini jelas. Ya. Ini berbicara tentang masalah amal ibadah. Atau ya kita kembalikan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Ya, definisi bid'ah adalah sesuatu yang menyelisihi Sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu meliputi 4 hal: perkataan, perbuatan, diamnya, dan persetujuan beliau. Perbuatan bid'ah yang sesat itu tidak dibatasi hanya i'tiqadi, akan tetapi termasuk juga perbuatan. Kalau sesuatu amalan tidak ada kaitannya dengan perkataan Nabi, dengan perbuatan Nabi, dengan diamnya Nabi, atau dengan yang disetujui Nabi, maka itu termasuk bid'ah. Pernah Nabi melakukan tahlilan ketika ada keluarganya dan orang lain yang meninggal? Pernah Nabi melakukan kirim-kirim pahala, kirim Al-Fatihah? Tidak pernah. Jadi, ya, yang dikatakan oleh Ustadz Abu Hanifah bahwa bid'ah amali itu bukan bid'ah yang sesat, bukan bid'ah yang dicintai oleh setan, jelas salah besar. Kemudian
Ustadz tersebut juga berbicara masalah khilafiyah antara ulama. Perbedaan pendapat. Ya, sebenarnya perbedaan pendapat atau khilafiyah, ya, ini bisa diselesaikan dengan mudah. Karena Allah sudah memberikan solusinya. Yaitu di surat An-Nisa ayat 59. An-Nisa 59 itu, ya, bahwa jika kamu berselisih pendapat, berbeda pendapat, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan berhenti pada ulama, pada pendapatnya saja. Dilihat bagaimana nasnya di Al-Quran. Dilihat bagaimana Nabi, pernahkah Nabi melakukan, ya, bagaimana, adakah kaitannya dengan Nabi, dengan perbuatannya, dengan perkataannya, dengan diamnya, dengan persetujuannya? Adakah kaitannya di antara perbedaan pendapat ini? Karena perbedaan pendapat berarti ada yang benar, ada satu yang benar. Tidak mungkin semuanya benar atau semuanya salah. Nah, untuk mengetahui yang benar, kembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Begitu juga dengan bid'ah. Jadi sobat-sobat, ya, kesimpulannya, ya, perkataan Sufyan Tsauri yang mengatakan perbuatan bid'ah, ya, lebih dicintai oleh setan daripada perbuatan maksiat, ya, tidak ada yang salah kaprah dengan pendapat ini. Dan yang kedua, bahwa bid'ah yang sesat dan dicintai setan adalah bid'ah i'tiqadi. Tentu saja ini pendapat yang salah. Kalau bid'ah yang sesat hanya bid'ah i'tiqadi, maka akan banyak sekali kreasi-kreasi ibadah yang diciptakan para kreator ibadah. Maka Nabi mengingatkan tentang bahaya bid'ah yang sesat yang menyebabkan pelakunya masuk neraka. Demikian sobat-sobat, semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa tunqarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.